Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Wahyu Tami, NIM 2019 1060 1019 dari kelas Praktikum Perpetaan dan GISA. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang digitasi peta dan bagaimana cara mendigitasi peta pada aplikasi ArcMap atau ArcGIS. Sebelum kita mempelajari pada aplikasi ArcGIS atau ArcMap, perlu kita ketahui dulu tentang apa sih itu digitasi peta. Nah, pengertian digitasi peta itu merupakan proses penggambaran peta yang dalam hal ini tuh dilakukan secara on-screen pada layar monitor. Pengertian lainnya yaitu proses konversi data analog ke dalam format digital. Digitasi ini tuh akan menghasilkan sebuah data vektor yang nantinya itu akan menjadi peta digital. Digitasi itu dapat dilakukan pada sebuah shape file yang bertipe titik, poligon, dan garis. Objek yang akan digitasi itu seperti jalan, gedung, sawah, dan masih banyak lagi, yang mana sebelumnya itu dalam format raster dan akan diubah ke data vektor. Pada sebuah citra satelit yang memiliki resolusi tinggi, itu dapat diubah ke dalam format digital dengan proses digitasi. Lalu, untuk metode digitasi itu secara umum itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada digitasi menggunakan digitizer. Ini tuh biasanya digunakan pada zaman dahulu, namun sekarang itu hampir tidak ada lagi yang menggunakan metode ini. Karena dalam proses digitasi ini tuh memerlukan sebuah meja digitasi atau digitizer. Lalu yang kedua ada digitasi on-screen di layar monitor. Digitasi ini tuh sering dilakukan karena lebih mudah dilakukan karena tidak memerlukan tambahan peralatan lainnya dan lebih mudah untuk dikoreksi apabila terjadi kesalahan. Digitasi on-screen ini tuh biasanya dilakukan pada suatu base layer yang mempunyai referensi spasial, misalnya itu seperti citra satelit. Lalu manfaat digitasi peta itu yang pertama itu untuk membantu dalam mengatur informasi yang saling berhubungan. Yang kedua itu untuk menginformasikan atribut terkait dari setiap fitur seperti lokasi pariwisata memiliki atribut nama, fasilitas, dan lain-lain. Yang ketiga itu untuk memfasilitasi perbaikan dan pemeliharaan peta. Lalu yang keempat untuk memfasilitasi proses analisis spasial. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan langsung mempraktekkan cara digitasi pada aplikasi ArcGIS atau ArcMap ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan file SHP peta yang akan didigitasi. Di sini saya memiliki batas desa dalam bentuk SHP pada Kabupaten Blitar. Lalu kita drag. Nah, di sini saya akan mendigitasi Desa Kamulan atau Kelurahan Kamulan. Maka saya akan mencari letak Desa Kamulan dengan cara klik kanan pada tulisan administrasi desa ini. Lalu open attribute table. Lalu table option. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini dan akan kita pilih find and replace. Lalu kita ketikkan desa atau kelurahan yang akan kita digitasi nanti atau kita ambil. Setelah itu find next. Nah, lalu di sini ada panah kotak hitam ini, kita pencet, lalu kita close. Nah, di sini bisa kita lihat ada tanda biru, ini menunjukkan desa atau kelurahan Kamulan. Selanjutnya kita bisa pisahkan dengan desa yang lain dengan cara klik kanan, lalu pilih data, terus export data.
Nah, lalu di sini kita bisa beri nama sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini saya akan memberi nama Nah, setelah itu kita klik OK. Yes. Nah, lalu kita bisa unchecklist pada tulisan pada layar administrasi desa ini. Nah, akan terlihat peta desa Kamulan saja. Lalu setelah kita menetapkan wilayah yang akan didigitasi, maka kita akan mulai mendigitasi dengan klik Add Data, lalu Add Base Map. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Kita memilih base map yang imagery karena ada base map ini tuh sering digunakan. Lalu tunggu loadingnya karena loadingnya itu agak lama. Nah, ini sudah muncul base map dan letak desa atau kelurahan yang akan digitasi. Selanjutnya kita bisa mentransparankan batas desa ini untuk mempermudah kita melakukan digitasi nanti. Caranya yaitu kita klik layar pada digitasi desa Kamulan ini. Kita pada fill color ini kita pilih no color. Lalu pada outline color ini pada garis pembatas desa ini kita bisa pilih warna sesuai dengan yang kita mau. Di sini saya akan memilih dark navy. Terus ketebalan garis pinggirnya itu saya pilih 2. Lalu klik OK. Nah, bisa terlihat di sini. Ini bisa dilihat. Nah, nanti akan menjadi transparan seperti ini, sehingga nanti akan mempermudah kita melakukan digitasi pada tahap yang pertama nanti. Nah, setelah kita lakukan zoom in pada peta yang akan digitasi, nantinya itu akan terlihat suatu area yang jelas seperti bangunan, gedung, dan jalan seperti ini. Kita bisa memulai proses digitasi dengan mengklik katalog dan klik kanan pada ini Kabupaten Blitar ini, kita klik kanan, lalu new, dan pilih save file atau SHP yang baru ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini kita akan mencontohkan digitasi pada jalan, maka kita beri nama ini. Lalu pada feature tipe ini kita pilih yang polyline. Di sini banyak tipe, yaitu ada point, polyline, sama polygon. Tapi di sini kita untuk mencontohkan jalan itu kita pilih yang polyline. Nah, untuk yang point sama polygon itu kita jika nanti akan mendigitasi sebuah gedung atau bangunan, kita klik polyline. Setelah itu kita atur koordinatnya dengan mengklik edit di sini. Lalu kita pilih project coordinate system. Kita pilih yang UTM. Kita pilih yang BGS 1984. Karena letak desa Kamulan itu berada di Jawa Timur, maka kita pilih yang Southern dan pada zona 49S.
lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, setelah semua terisi, kita bisa mengklik OK. Nah, nantinya itu akan muncul file SHP yang baru kita buat tadi. Nah, setelah muncul file SHP, setelah membuat file SHP Jalan Kamulan, maka tahap selanjutnya yaitu kita lakukan edit atau mendigitasi peta dengan menambahkan jalan pada Kelurahan Kamulan ini. Sebelum itu kita atur garis ketebalan jalan yang akan kita gunakan agar nantinya itu dapat terlihat dengan jelas. Caranya klik pada layers ini, garis ini, kita klik. Lalu kita bisa ganti warna yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan warna merah. Lalu ketebalan garisnya 2 atau 3. Saya pakai 3, lalu OK. Nah, setelah itu kita bisa mulai klik edit dengan klik editor. Klik editor. Lalu start editing. Kita klik OK. Lalu continue. Nah, setelah itu kita klik create fitur, terus akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik jalan kelurahan, lalu kita pilih yang lain. Setelah itu kita klik satu kali di sini, lalu kita tarik garis. Setelah itu kita klik, lalu klik kanan, finish. Nah, setelah itu kita bisa lakukan save edit. Maka setelah kita melakukan save, jalan yang kita edit ini sudah tersimpan. Nah, setelah di save edit kita bisa stop editing. Nah, sudah terlihat sebagian jalan pada Desa Kamulan. Lalu saya akan memberi contoh digitasi area. Caranya itu sama seperti digitasi garis yang tadi atau polyline yang tadi. Yang pertama kita klik katalog, lalu kita pilih di sini new, lalu pilih save file. Nah, di sini kita beri nama, terserah mau beri nama apa, tapi di sini saya beri nama area Lalu fitur type-nya ini kita pilih yang polygon. Kenapa kita memilih polygon? Karena untuk menunjukkan luasan area. Lalu setelah itu kita edit koordinat sistemnya. Kita pilih ini, satu UTM, lalu WGS 1984 ini. Terus kita pilih yang 49S karena Jawa Timur itu berada pada koordinat 49S. Lalu kita klik OK. Nah, lalu di sini kita klik editor, lalu start editing. Kita klik OK. Continue. Kita klik area kelurahan, lalu kita pilih yang polygon. Lalu di sini saya akan memberi informasi pada luas sekolahan. Nah, setelah itu kita finish sketch, lalu save edit, dan kalau sudah selesai kita stop editing. Nah, lalu yang terakhir yaitu contoh digitasi dengan titik lokasi suatu bangunan, yaitu dengan poin. Caranya sama, yaitu kita buat save file-nya dulu. Kita klik katalog, lalu klik kanan, new, lalu save file. Nah, di sini kita beri nama bangunan.
Lalu kita pilih poin, lalu kita atur koordinat sistemnya. Cek UTM KS944, terus sama ini 49S, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita bisa melakukan start editing di editor. Start editing, kita pilih ini bangunan, lalu klik OK, continue. Nah, di sini misalnya kita akan memberi informasi bangunan. Misalnya di sini kita beri tanda tik, lalu di sini atau di sini. Lalu setelah itu kita save, edit, lalu kita stop editing. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai digitasi peta dan cara mendigitasi peta pada suatu wilayah atau desa pada Unmap. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.